فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقد رواه an-Nasa'i fi sunanih. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan dalam sunan beliau an Hannad an Yahya bin Abi Zaidah, dari Hannad dari Yahya bin Abi Zaidah, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, Hannad As-Sari, an Abdul Malik bin Abi Sulaiman an Atha an Ibni Zubair. Ini sanadnya sahih. Atha ibnu Abi Rabah an Aisyata bil marfu'i min, dari Aisyah secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat tadi walam yadkuril qissah, namun tidak menyebutkan cerita itu, cerita ijtihad dari Ibnu Zubair, ijtihad yang bagus, yang tepat. Wa qad kanatis sunnatu iqrara ma fa'alahu Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Sunnah yang sebenar adalah menetapkan apa yang diperbuat oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Li'annahu huwa alladhi waddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang inilah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'bah yang sesuai dengan pembinaan Nabi Ibrahim. Walakin khasya an tunkirahu qulubu ba'dhin nas. Akan tetapi Nabi khawatir hati sebagian orang mengingkari perubahan Ka'bah lihudasati ahdihim bil Islam, karena mereka baru saja masuk Islam, wa qurbi ahdihim minal kufr, dan dekatnya masa mereka dari kekufuran. Walakin khafiyat hadhihi sunnah ala Abdul Malik bin Marwan. Akan tetapi sunnah yang ini tersamarkan bagi Abdul Malik bin Marwan. Ini ruginya orang yang tidak belajar baik-baik, sibuk dengan politik, akhirnya sesuatu yang sunnah dan sangat agung, yang sesuai dengan nenek moyang yang sebenar, justru diingkari. Baik. Ini hasil dari kejahilan, akibatnya menentang kebenaran, menyangka yang dia lakukan betul sementara yang dilakukan orang lain salah, padahal dia yang tak tahu ilmunya, tidak tahu hadis Nabi tentang masalah ini. Walihada lamma tahaqqaqa dzalika an Aisyah annaha rawat dzalik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu tatkala telah pasti dari Aisyah radhiyallahu anha tahaqqaqa dzalik, yaitu apa, dia mendengar secara pasti dari Aisyah radhiyallahu anha, bukan mendengar langsung tapi apa, dapat riwayat dari tabi'in yang lain, bahwasanya Aisyah memang meriwayatkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal watidna anna taraknahu wa ma tawalla. Kami ingin sekali seandainya kami biarkan saja Ibnu Zubair dan apa yang dia perbuat. Tapi apa, sebagian ulama mengingkari ucapan dia ini, yaitu apa, seakan-akan ini ucapan politik saja karena tidak mau dinilai menentang Ummul Mukminin yang meriwayatkan dari Nabi secara pasti. Tapi kalau betul memang dia taat pada Nabi, kenapa dia tidak kemudian apa, rujuk dari perbuatannya tadi, kemudian membangun Ka'bah seperti yang dilakukan oleh Ibnu Zubair, seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa cuma bicara saja? Padahal dia punya kemampuan, dia penguasa mutlak pada waktu itu. Penguasa mutlak dalam artian seluruh wilayah muslimin betul-betul di tangan dia. Seluruh pemberontakan sudah padam, dia yang berkuasa di waktu itu setelah Az-Zubair meninggal. Walaupun nanti ada pemberontakan lagi karena memang banyak yang tidak suka dengan Abdul Malik bin Marwan karena kezaliman dan sebagainya. Baik. Makanya yang disebutkan di sini tatkala dia sudah tahu ini memang Aisyah meriwayatkan itu dari Rasulullah, dia mengatakan seandainya kami biarkan saja Ibnu Zubair dan amalannya. Tapi prakteknya cuma bicara aja. Kenapa tidak membangun Ka'bah seperti yang sudah dia ketahui sekarang? Padahal kekuasaan dia lebih besar dari kekuasaan Ibnu Zubair. Tetap yang menghidupkan sunnah ini adalah Ibnu Zubair, sahabat yang mulia itu, bukan Abdul Malik bin Marwan. Dia bukan sahabat. Kama qala Muslim, sebagaimana kata Imam Muslim, haddatsani Muhammad ibnu Hatim, qala haddatsana Muhammad ibnu Bakar, qala akhbarana ibnu Juraij, qala sami'tu Abdullah ibnu Ubaid ibni Umair wal Walid bin Atha yuhadditsani anil Haris ibni Abdullah ibni Abi Rabi'ah. Mereka meriwayatkan dari Al Haris bin Abdullah ibni Abi Rabi'ah, qala Abdullah ibnu Ubaid wafadal Haris ibnu Abdullah ala Abdul Malik ibni Marwan. Al Haris ibnu Abdullah datang mengunjungi Abdul Malik bin Marwan fi khilafatih, pada masa pemerintahannya. Faqala Abdul Malik ma adhunnu Aba Khubayb, yakni bin Zubair, sami'a min Aisyah ma kana yas'um. Abdul Malik mengatakan, saya tidak menyangka atau saya tidak yakin bahwasanya Abu Khubayb, yaitu Ibnu Zubair, mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang dia nyatakan, annahu sami'ahu minha, bahwasanya dia mendengar hadis tentang Ka'bah tadi dari Aisyah. Qala al-Harits bala ana sami'tuhu minha. Haris mengatakan bahkan memang dia mendengar, saya sendiri juga mendengar dari Aisyah. Qala sami'taha taqulu madza? Abdul Malik tanya, engkau mendengar Aisyah mengatakan apa? Qalat, Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaumaki istaqsaru min bunyanil bait. Sesungguhnya kaummu mereka kurang di dalam membangun Baitullah. Walaula hudasatu ahdihim bisyirk a'attu ma taraku min. Seandainya bukan karena masih dekatnya mereka dari masa kesyirikan, pastilah saya telah mengembalikan apa yang mereka tinggalkan itu. Fa in badali qaumaki min ba'di an yabnuhu fahalumni. Apabila nampak bagi kaummu sepeninggalku untuk membangun Ka'bah, maka kemarilah engkau wahai Aisyah, liuriyaki ma taraku min, untuk aku tunjukkan kepadamu apa yang mereka tinggalkan dari Baitullah, bagian yang belum mereka bangun. Fa'araha qariban min sab'ati adru. Lalu Rasulullah memperlihatkan kepada Aisyah jarak 7 hasta. Baik, jadi betul-betul Rasulullah mengajak Aisyah untuk melihat ke tempat itu. Di situ ada apa? Sebenarnya jauh di bawah tanah itu ada situs, ada peninggalan Nabi Ibrahim, dinding batas yaitu apa? Dinding Ibrahim di antara Ka'bah sampai ke Hijr itu. Sampai apa? 7 hasta. Hada hadisu Abdullah bin Ubaid bin Umair. Ini adalah hadis Abdullah bin Ubaid bin Umair, yaitu riwayat beliau. Wa zada alaihi al-Walid bin Atha. Al-Walid bin Atha menambahkan dari riwayat Al-Haris bin Abdullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ja'altu laha babaini mawdu'aini fil ard. Dan pastilah saya akan menjadikan untuk Ka'bah 2 pintu yang diletakkan di tanah, yaitu betul-betul menempel dengan tanah bagian bawahnya itu. Syarqiyan wa gharbiyan, sebelah timur dan sebelah barat.
Wa hal tadrina lima kana qaumaki rafa'u babaha? Apakah engkau tahu wahai Aisyah kenapa kaummu itu meninggikan pintunya? Qalat qultu la. Aisyah mengatakan saya tidak tahu. Qal ta'azzazu alla yadkhulaha illa ma aradu. Karena mereka ingin membanggakan diri. Mereka tidak ingin ada yang masuk ke dalam Ka'bah kecuali orang yang mereka inginkan. Baik, sebagaimana disebutkan di dalam sejarah, orang yang ingin masuk maka mereka harus naik tangga. Kalau mereka ketika orang itu sedang naik tangga, sementara orang Quraisy tidak suka orang itu, maka tangganya digoyang sehingga orangnya jatuh. Ini kesombongan mereka. Fakana rajulu idza arada ayyadkhulaha. Baik, ini tamam di riwayat Imam Muslim dari jalur ini, Jayyid Al-Walid bin Atha. Maka seseorang apabila ingin memasuki Ka'bah, yada'unahu hatta yartaqi. Mereka membiarkan dia naik. Hatta idza kada ayyadkhul dafa'uhu fasaqat. Sehingga apabila dia hampir masuk ke Ka'bah, mereka menolak orang itu sehingga dia pun jatuh. Qala Abdul Malik, faqultu lil Haris anta sami'taha taqulu hadza. Saya berkata pada Haris, Anda mendengar Aisyah mengucapkan ini? Qala na'am. Maka Al Haris mengatakan iya. Qal fana kata sa'atan bi asah. Lalu dia pun menusukkan sesaat dengan tongkat dia, yaitu menusukkan ke tanah sesaat. Summa qal waditu anni taraktu wa ma tahammal. Saya ingin seandainya saya biarkan Ibnu Zubair melakukan apa yang dia pikul itu. Ini cuma apa? Cuma ucapan aja, prakteknya tidak kemudian menjalankan setelah tahu hadis itu. Si Abdul Malik ibnu Marwan. Qala Muslim wa haddatsanahu Muhammad ibnu Amr ibni Jabalah. Qala haddatsana Abu Asim. Tahwilus sanad, perpindahan sanad. Wa haddatsana Abd ibnu Humaid. Jadi Imam Muslim dalam sanad ini ada memiliki dua guru, Muhammad bin Amr bin Jabalah dan Abd ibnu Humaid. Nama yang lain adalah Abdul Hamid ibnu Humaid. Iya betul. Kalau tidak salah demikian. Atau yang lain mengatakan Abdah bin Humaid. Qal akhbarana Abdul Razzaq. Kilahuma an ibni Juraij bihadzal isnad. Mereka berdua meriwayatkan itu dari Ibnu Juraij dengan sanad ini. Berarti sudah ada sanad ketiga dari Ibnu Juraij. Siapa itu? Yang pertama Muhammad bin Bakar di riwayat yang atas itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini mislah hadisi Abi Ibni Bakar, seperti hadis Ibnu Bakar, yaitu Muhammad bin Bakar dari Ibnu Juraij. Qal wa haddatsani Muhammad ibnu Hatim. Imam Muslim mengatakan Muhammad bin Hatim juga memberikan hadis kepada saya. Haddatsana Abdullah ibnu Bakar As-Sahmi. Qal haddatsana Hatim ibnu Shaghirah an Abi Qaza'ah anna Abdul Malik ibn Marwan. Baik, ini berarti apa? Sanad yang lain lagi, semakin memperkuat benarnya cerita itu. Kejadian ketika Abdul Malik bin Marwan sedang apa? Berbicara tentang masalah ini. Anna Abdul Malik ibn Marwan bainama huwa yatufu bil bait. Bahwasanya Abdul Malik bin Marwan ketika dia tawaf di Baitullah, idqal, ketika itu dia mengatakan qatalallahu bin Zubair. Semoga Allah melaknat Ibnu Zubair haitsu yakdzibu ala ummil mukminin. Yang mana dia dusta atas nama Ummul Mukminin. Yaqul, dia mengatakan sami'tuha taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, laula hiddsanu qaumaki bil kufr." Hiddsanu qaumiki bil kufr. Kalau bukan karena baru saja kaummu keluar dari kekufuran, lanaqatul bait. Pastilah saya telah membatalkan Baitullah, meruntuhkan Baitullah hatta azida fiha minal hijr. Sehingga saya tambahkan ke dalam Baitullah bagian dari hijir. Fa inna qaumaki qassaru fil bina. Karena kaummu kurang di dalam pembangunan.
Faqala Al-Haris ibnu Abdullah ibni Rabi'ah, la taqul hadza ya Amiral Mukminin. Maka Al-Haris bin Abdullah mengatakan, jangan Anda mengucapkan ini, wahai Amirul Mukminin. Ini yang tadi juga Al-Haris bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jadi sudah dinasihati beberapa kali. Dohirnya menerima, tapi ujung-ujungnya menentang Ibnu Zubair lagi. Ini politik aja, masalah politik, bukan ketaatan pada Nabi. Tayyib. Fa'ana sami'tu ummal mu'minina tuhaddisu bihadza. Karena saya telah mendengar ummal mu'minin meriwayatkan ini, menyampaikan hadis ini juga. Qalau kuntu sami'tuhu qabla an ahdimah la taraktuhu ala ma bana Ibnu Zubair. Seandainya saya mendengar itu sebelum saya meruntuhkannya, pastilah saya biarkan saya biarkan Ka'bah sesuai dengan yang dibangun oleh Ibnu Zubair. Ini ucapan politik aja. Setelah tahu hadis dan punya kemampuan, kenapa enggak menjalankan? Cuma seandainya saja. Makanya sebagian ulama di dalam syarah hadis ini mengatakan ini cuma ucapan dia saja. Dia sudah tahu. Baik. Fahadal hadis kal maqtu'i bihi ila Aisyah ummil mukminin. Hadis ini bagaikan hadis yang telah dipastikan. Ya, riwayat banyak sekali telah kita lewati. Imam Ibnu Katsir mendatangkan riwayat banyak sekali di dalam Bukhari dan di dalam Sahih Muslim juga. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, li'annahu qad ruwiya anha min turuqin sahihatin muta'addidah. Karena telah diriwayatkan dari Aisyah dari sanad yang sahih yang beraneka ragam. Nah, ini sekarang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kesimpulannya, siapa saja yang meriwayatkan dari Aisyah? Anil Aswad bin Yazid, Anil Haris bin Abdullah bin Abi Rabi'ah, An Abdullah bin Zubair. Ini 3. An Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini yang keempat. Wa Urwata bin Zubair. Ini yang kelima. Baik, maka minimalnya sudah ada 5 tabi'in meriwayatkan dari Aisyah. Fadalla hadza ala shawabi ma fa'alahu Ibnu Zubair. Maka ini menunjukkan tentang benarnya apa yang diperbuat oleh Ibnu Zubair. Falau turika lakana jayyidan. Seandainya beliau dibiarkan melakukan itu, Ka'bah dibiarkan seperti pembangunan Ibnu Zubair, niscaya itu adalah bagus. Walakinna ba'dama raja'al amru ila hadzal hal. Akan tetapi setelah urusannya kembali pada situasi yang seperti ini, faqad kariha ba'dul ulama ayu ghayyara an halih. Para sebagian ulama membenci untuk Ka'bah dirubah lagi dari keadaannya. Dikhawatirkan nanti pemerintah yang lain tahu-tahu jahil lagi dan melakukan hasil dari kejahilan dia. Karena biasa setelah pemberontakan yang datang setelahnya biasanya lebih buruk. Setelah itu lebih buruk lagi, setelah itu lebih buruk. Maka bukan mustahil Ka'bah memang akan jadi permainan para penguasa. Tayyib, kama dzukira an Amiril Mukminin Harun Ar-Rasyid au Abihil Mahdi. Sebagaimana disebutkan dari Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid dari dinasti Bani Abbasiyah. Setelah Abbasiyah memberontak terhadap Umayyah karena Bani Umayyah sudah semakin parah. Lalu Bani Abbasiyah tak sabar, kemudian memberontak dan menang, tapi yang mati 2 juta orang. Na'udzubillah, dari muslimin. Baik. Setelah beberapa pemerintahan kemudian dipegang oleh Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Atau ayahnya yaitu Al-Mahdi, annahu sa'al Imam Malikan. Beliau bertanya kepada Imam Malik, yaitu mengajak musyawarah an hadmil Ka'bah, untuk meruntuhkan Ka'bah. Karena Harun Ar-Rasyid suka ilmu dan suka suka belajar pada ahli hadis. Makanya dia tahu hadis banyak sekali. Bahkan anaknya Al-Ma'mun, dia betul-betul hafal hadis banyak sekali, hafalannya hebat. Ma'mun buta huruf, tapi hafalan hadisnya hebat sekali. Dan ini ajaib, gimana kepala negara buta huruf, tapi hafalannya hebat. Sebagaimana Harun Ar-Rasyid hafalannya juga hebat sekali terhadap hadis. Yang penting pengamalannya, bukan hafalan semata tentunya.
Intinya setelah dia tahu hadis ini, maka dia ingin untuk menjalankan hadis Nabi itu. Waraddiha ila ma fa'alahu Ibnu Zubair, tentang mengembalikan Ka'bah kepada apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair. Faqala lahu Malik, maka Imam Malik berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, la taj'al Ka'batallahi mal'abatan lil muluk. Wahai Amirul Mukminin, jangan Anda menjadikan Ka'bahnya Allah jadi bahan permainan para raja. La yasha'u ahadun ayyahdimaha illa hadamaha. Tidak ada seorang pun yang ingin meruntuhkannya kecuali dia meruntuhkannya dengan alasan ini, alasan itu. Fataraka dzalika Rasyid, maka Harun ar-Rasyid pun membiarkan itu. Baik, nah, sampai sekarang memang apa? Keadaan Ka'bah kurang, tapi tidak mengapa, tetap ibadah di situ sah dan paling diberkahi dan seterusnya, tidak masalah. Yang penting tempatnya memang masih di situ dan memang Ka'bahnya di situ, cuma kurang saja sampai ke Hijir harusnya, dan beberapa kekurangan sedikit. Wa naqala Iyad wan Nawawi Al-Qadhi Iyad, demikian pula Imam Nawawi menukilkan cerita itu. Wala tazalu wallahu a'lam hakadha ila akhir zaman, dan wallahu a'lam Ka'bah seperti itu sampai akhir zaman. Ila an yakhribaha dzussuwaiqatain minal Habasyah, sampai dia nanti diruntuhkan oleh dzussuwaiqatain dari Habasyah menjelang hari kiamat. Itu tanda hari kiamat, tanda yang terbesar, salah satu tanda terbesar. Kama sabata dzalika fi shahihain, sebagaimana itu pasti di dalam Sahihain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhribul Ka'bata dzussuwaiqatain minal Habasyah. Ka'bah nanti akan diruntuhkan oleh dzussuwaiqatain dari Habasyah. Dikatakan dzussuwaiqatain karena apa? Betisnya kecil. Betis kecil tapi lancang sekali meruntuhkan Ka'bah. Bukan mustahil, ini adalah kejadian ketika orang-orang kafir menguasai nanti menjelang hari kiamat. Atau boleh jadi ketika kaum mukminin sudah meninggal semuanya setelah angin bertiup. Wallahu a'lam. Baik. Akhrajah, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni bihi. Dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ka'anni bihi, seakan-akan saya melihat dia. Ini adalah mukjizat. Aswada afhaj, dia adalah orang yang berkulit hitam. Afhaj yaitu jarak di antara kedua betisnya itu jauh. Mungkin apa, dia dulu tak vaksin polio kok waktu baby. Terkenalnya itu ya. Biasanya apa, kakinya jadi bengkok, jadi buruk. Entah apa bagaimana tak tahu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, tatkala Ummul Qura adalah induk seluruh negeri di dunia dan menjadi pusat dunia, dan disitulah ada rumah yang pertama kali diletakkan untuk ibadah, dan memang untuk inilah langit dan bumi diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka nanti tatkala Ka'bah sudah diruntuhkan, berarti apa? Ini sudah menjadi perlambang orang tidak mau lagi menyembah Allah. Maka kalau seperti itu, tidak ada lagi hikmah untuk bumi dan langit masih tersisa. Makanya sudah sangat dekat dengan waktu hari kiamat, dihancurkannya alam semesta. Manusia sudah tidak mau ibadah, ya sudah dihancurkan sekalian bumi dan langit, mereka hancur juga manusianya. Baik, ilahuna wallahu a'lam.